أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu jemaah sebuah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita terus bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah semua nikmat rahmat karunia-Nya pada kita. Semoga Allah menambah terus nikmatnya, nikmat kesehatan ya Bapak Ibu, nikmat keberkahan, nikmat khusyuk salat, nikmat istiqomah, banyak sekali nikmat. Bukan cuma nikmat materi ya Bapak Ibu. Semoga Allah terus abadikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Selawat dan salam juga demikian kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi serta para sahabatnya, keluarganya. Kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Mu'min. Sekali lagi setiap pertemuan saya sampaikan bahwa kitab ini memang mengupgrade, tujuannya mengupgrade status kita sebagai hamba Allah. Ya, tidak berhenti pada sekedar muslim, tetapi kita naik menjadi mukmin, bahkan muttaqin insyaallah. Ini tujuan kitab ini. Sehingga semua sisi-sisi hidup kita itu diatur oleh agama, itu mukmin. Sisi-sisi hidup kita, aspek kehidupan kita harus sesuai dengan agama kita, ajaran agama Islam. Ya, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat kita harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan cuma akidah, ya, bukan cuma ibadah, tapi seluruh sisi-sisi hidup kita harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang kita sudah membahas pekan kemarin terkait kewajiban istri kepada suami. Ada 10 kewajiban yang kemarin kita bahas. Ya. Yang ke-10 itu saya ulang kembali biar nyambung untuk ini untuk ibu-ibu ya. Para istri, wa min huquqi 'alaiha alla tufrita fi malihi bal tahfadhuhu ya. Qala Rasulullah SAW, wala tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idni. Maka 10 itu seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suami. Tidak boleh mengeluarkan sepeser pun uang suami tanpa izin suami. Rasulullah SAW bersabda, wala tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idni. Jangan berikan apapun dari rumah suami, ini harta suami, kecuali dengan izin suami. Sampai kayak gitu. Jadi bukan cuma ibadah yang izin, membelanjakan harta istri, harta suami, apapun yang dalam rumah suami harus izin suami. Ya, ngasih beras setengah liter buat tangga, kasih tahu. Ya. Kecuali sudah dikasih jatah, ini 5 juta sebulan. Itu berarti udah izin ya, belanja ke sana kemarin nggak harus izin secara detail ya. Kasih 5 juta sebulan berarti sudah izin ya, tapi yang ada di rumah ya beras, minyak dan sebagainya harus izin suami. Sampai kayak gitu ini nggak ada agama lain mengatur yang kayak gini-gini, tapi Islam mengatur secara detail. Itu yang ke-10 itu kewajiban istri pada suami. Saya kira kalau ini dilakukan, insya Allah istrinya soleha pasti. Istrinya soleha pasti. Nah, kita pindah ke hak istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap istri. Nah, harus adil. Jangan istri terus yang disuruh taat. Bagaimana kita suami ini? Nah, kita membahas bagian keempat dari bab ke-6 ini, kitab ini, bagian keempat dari bab ke-6.
yaitu al-faslur rabi' haqquz zaujati ala zaujiha, hak istri kepada suaminya. Apa haknya? Ada 5 hak-hak istri kepada suami. Ya, yang pertama al-huququl madiyah, hak-hak yang berupa materi. Hak-hak yang berupa materi. Apa itu hak yang berupa materi? Pertama ada al-mahar. Harus suami memberikan mahar pada istri. Oh ya, itu kan udah beres ketika menikah. Belum tentu, Pak. Orang yang menikah, ketika menikah, dia punya maharnya baru setengah. Kan ada mahar diutang, Pak, boleh. Ya. Saya nikahkan ini si fulan binti si fulan dengan mahar utang. Ada begitu, dengan mahar utang. Udah utang dikencengin pula. Utangnya sekian, utang. Nah, dia harus bayar. Kalau bisa awal-awal tahun pertama sudah lunas. Atau kedua kalau belum, ya kedua, ketiga. Tapi harus lunas. Bahkan sampai cerai misalnya 2 tahun kedua dia cerai, harus tetap dilunasi. Kan udah cerai, nggak usah dilunasi, enggak, tetap dilunasi. Nah, itu tuh akad dan janjinya dilunasi. Nah, mahar itu harus dilunasi. Mahar, Bapak Ibu, berdasarkan kesepakatan. Tidak ada harta mahar yang harus mahal dan tidak ada mahar yang harus murah. Dia berdasarkan kesepakatan. Semurah-murahnya mahar boleh pakai cincin besi. Cincin besi. Atau dengan surat Al-Fatihah. Sahabat biasa menikahi perempuan dengan cincin besi, baca surat Al-Fatihah, atau ma tayassara minal Quran, apa yang dia hafal dari Al-Quran. Paling murah. Tapi itu kesepakatan. Ya. Jangan dia orang kaya, no, saya paling murah, nggak bisa gitu. Harus disesuaikan dengan sepakati. Nggak apa-apa 100 gram, 200 gram, 1 kilo emas. Kalau disepakati nggak mas? Bagus disepakati. Tidak boleh memaksa. Kadang sekarang perempuan sekarang maksa. Enggak, mahar saya harus 500 gram emas. Kalau nggak jadi, nggak kawin-kawin Pak. Ya. Nggak boleh maksa-maksa. Persetujuan. Ya. Bahkan boleh nawar. Mahar itu boleh nawar. Saya masih mahasiswa, boleh nggak? Boleh. Kalau memang kondisinya begitu. Tapi kalau kondisinya mampu, ya nggak usah nawar-nawar. Berapa mampunya. Mahar. Jadi tidak ditentukan. Ada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menentukan mahar. Tolong ibu-ibu perempuan-perempuan tidak boleh maharnya mahal. Tidak boleh. Murahin, biar kalian menikah semuanya. Berdiri ibu-ibu, mak-mak berdiri 1 orang. Sambil nunjuk mukanya Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman dulu itu begitu Pak, berani protes. Sekarang protes begitu masuk penjara Pak. Wahai Amirul Mukminin, Khalifah ini, sejak kapan engkau berani membatasi mahar sementara Allah tidak membatasinya? Memang ente lebih hebat dari Allah? Oh gitu Pak. Langsung tunduk itu Umar bin Khattab. Iya betul juga. Kata Umar salah, ibu-ibu ini benar. Mulai sekarang jangan dibatasi. Tidak ada sesuai dengan kesepakatan. Itu mahar dalam Islam begitu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang yang istri-istri yang soleha, calon istri yang soleha biasanya sudah saya yang penting semampu kamu berapa. Ya semampu saya begini. Tapi saya minta ada Qur'annya biar bisa kita baca bersama-sama.
ketika kita mengarungi kehidupan, bahtera kehidupan ini, ya, begitu kan bahasanya. Kalau lagi mau nikah pertama itu bahasanya cakep-cakep Pak. Ya, bahtera kehidupan. Nah itu boleh. Nah, kita sekarang enggak, seperangkat alat sholat. Salah sebut lagi, seperangkat alat sekolah. Nah, ada di YouTube itu salah sebut. Seperangkat alat sholat. Ini sekolah, itu sekolah mana? Boleh, seperangkat alat sholat itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan dia harus mengajarkan sholat istrinya. Jadi ada makna, mahar itu ada maknanya, bukan harganya saja Pak. Kalau emas itu ingin membahagiakan istrinya, itu emas. Kalau seperangkat alat sholat, bukan alat sekolah, alat sholat, itu untuk membuat istrinya bisa sholat lima waktu, maksudnya. Kalau dia maharnya itu untuk maharnya bentuknya hafalan Quran atau bacaan Quran, bisa. Itu tujuannya agar supaya istrinya menghafal Quran atau istrinya baca Quran terus. Suami istri. Jadi ada maknanya tuh mahar. Nah, cuma zaman kita ini makna mahar itu diganjil-ganjilin sesuai tanggal lahirnya. 1950. Maharnya 1000 gram 500. Dia sesuaikan tanggalnya. Itu enggak ada dalam Islam itu. Sesuai tanggal itu jumlah gramnya itu enggak ada. Ya, itu diada-adain itu, Pak. Kalau lahirnya tahun 2001, berarti 201 gram. Ada begitu? Salah lagi, harusnya 2001 gram. Ya. Cuma dia nggak mampu jadi 201 gram. Ada, disesuaikan tanggal itu enggak ada. Yang ada itu maknanya itu begitu. Kalau emas berarti untuk kebahagiaan. Ya. Quran untuk diajarin Quran. Seperangkat alat sholat, tanggung jawab dia untuk mengajarkan sholat. Ini seperangkat alat sholat, nggak sholat. Sekalian, ini kacau. Ya. Itu mahal. Yang kayak gini-gini kan kalau kita nggak ngaji nggak ngerti Pak. Masalah mahar ternyata diatur juga. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua, anak kita mau nikah, mereka menentukan emas, kamu berapa? Mau 100 gram, 200 gram, tetapi ini simbol untuk mensejahterakan, membahagiakan istrimu, anak istrimu. Seperangkat alat sholat, bukan alat sholat yang mahal, bukan. Tapi ini isyarat agar engkau membimbing anak istrimu sholat pada waktu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, an-nafaqah, kewajiban suami an-nafaqah. Selain mahar tadi, yang kedua adalah an-nafaqah. Min ta'amin wa kiswatin wa maskanin. Wal 'ibratu fil infaqi bihali zawji wa la yaliku bil muslimati an tushaddida 'ala zawjiha 'ala at-ta'ami wal layali fi at-ta'ami wal libas. Bal 'alayha an tarda bil qalili wa li ta'lam anna ghinaha fil qana'ah. Dalam nafkah ini juga seorang istri, ya nafkah ini bentuknya sandang pangan, Pak. Ya tempat tinggal dan akomodasi, makan minum seterusnya, pakaian dan sebagainya. Kiswah itu sandang, kiswah itu rumah dan pakaian dan sebagainya. To'am makanan, minum dan seterusnya. Dan seorang istri, ya, Bapak Ibu sekalian, seorang suami dia menafkahi istrinya ya sesuai kemampuan. Dan istri tidak boleh memaksa suaminya untuk harus kaya, tidak. Atau membeli pakaian-pakaian mahal di luar kemampuan suami. Bal 'alaiha an tarda bil qalil. Harus dia rela dengan yang sedikit tetapi berkah sesuai kemampuan. Kalau suaminya mampu, kenapa tidak belikan yang berharga sedikit? Ya, agar supaya dia menyayangi dan memuliakan istrinya.
Yanbaghi 'ala az-zawji yuwassa'a 'ala usratihi ma dama ghaniyan. Boleh membuat kehidupan anak istrinya bahagia, sejahtera dan nyaman sesuai kemampuan. Kalau dia memang orang kaya. Ya. Makanya Bapak sekalian, kita ajarin anak kita ini karena mohon maaf Pak, sekarang itu Gen Z ini ketika menikah, anak-anak kita Gen Z ini menikah, problem nikahnya itu dahsyat Bapak, luar biasa. Makanya ini penting. Pacarannya 2 tahun, nikah 2 bulan cerai. Gak tahan. Banyak terjadi. Ya. Anak 4, 5, 6 cerai. Masih muda Pak. Masya Allah. Enak kenapa? Karena Gen Z. Saya lihat perempuannya. Berapa anaknya Pak? Kenapa? Berapa anaknya? 4 Pak. Berapa? 6. Masih muda anak-anak. Suami udah cerai. Bayang. Tinggal di rumah orang tuanya. Ternyata orang tuanya bukan cuma satu, itu anaknya yang cerai. Ada berapa? 1, 2, 3 yang cerai juga anak. Sehingga rumah orang tuanya jadi kayak pesantren gitu Pak. Cucunya banyak banget sih, kasihan. Mohon maaf, ini apa namanya, kasusnya banyak, bukan 1, 2 orang. Saya temukan banyak sekali. Ini hanya teman-teman dekat ya, yang saya kenal. Bagaimana yang lain? Ngeri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini nggak tahu hak istri, nggak tahu hak suami. Mereka pikir menikah itu yang secara biologis aja Pak. Yang penting cinta. Nah, itu. Yang penting cantik, yang penting ganteng. Makan itu ganteng. Dia bilang kamu bisa makan ganteng, bisa makan cinta. Ya, cinta yang dimaksud ini juga cinta hawa nafsu, bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, Pak. Repot. Kenapa? Karena ini budaya yang menyerang kita ini. Lifestyle barat, lifestyle yang tidak ada nilai-nilai Islam itu, itulah yang digandrungi anak-anak kita. Kalau saya pernah beberapa tahun Bapak Ibu sekalian dakwah di budaya barat, ya, Eropa, Amerika dan sebagainya Pak. Saya melihat kehidupannya begitu Pak. Saya pernah sampaikan di sini. Jadi keluarga itu menurut budaya barat Bapak Ibu sekalian. Itu ya menurut mereka ya keluarga itu adalah kumpulan laki dan perempuan berdasarkan suka sama suka. Berdasarkan suka sama suka. Dan kalau dikaruniai anak, tidak ada kewajiban bagi kita seperti kita misalnya ini dia harus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu dan yang penting kumpulan 2 orang laki perempuan berdasarkan suka sama suka. Ya, untuk mencapai tujuan mereka tertentu. Tidak ada bahasa itu sah secara akad, nggak ada masalah kata akad. Maka banyak Bapak Ibu sekalian orang menikah tidak dengan ikatan akad nikah seperti kita, nggak ada Pak. Suka sama suka tadi itu definisinya. Tinggal serumah, punya anak banyak. Nanti kalau anaknya udah besar, anaknya sudah dewasa, dia nanya, ibu ini surat nikahnya ada nggak? Bapak ibu surat nikahnya ada nggak? Nggak ada. Terus nikah,
Ya, kumpul kebo. Kumpul kebo itu budaya barat. Lalu kemudian anaknya itu yang menikahkan kembali bapak ibunya itu. Dan itu terjadi. Jadi sudah punya anak banyak, belum menikah. Ini peradaban barat, definisi keluarga di barat. Ini yang diadopsi oleh orang Islam. Apa yang terjadi? Ya begitu. Mohon maaf, saya, ya Allah Rabbi. Kenapa? Karena nilai-nilai ini Islam ini kalian. Saya juga heran gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Para penceramah itu jarang menceramahkan ini. Pengajian itu jarang membahas ini, Bapak Ibu sekalian. Pengajian membahas ikhlas, akidah, ibadah. Yang kayak gini gak dibahas. Sehingga anak-anak itu nggak tahu cara berkeluarga Islami itu seperti apa. Parenting Islami itu. Keluarga Islami itu seperti apa. Nah, makanya kita bahas ini, Bapak sekali. Penting sekali. Jadi kewajiban menafkahi itu suami, Pak, bukan istri. Mohon maaf. Kita sudah bahas kemarin. Istri itu menunggu harta dari suaminya. Ini semua bekerja. Mohon maaf Bapak sekalian. Mohon maaf sekali. Laki perempuan bekerja. Istrinya bekerja. Suaminya bekerja. Anaknya tidak ada yang mengasuh. Saya 2 malam yang lalu harus menengahi keluarga muda yang hampir cerai. Kata suaminya, saya akan cerai ini. Sini istrinya dia bilang, saya akan cerai. 2 malam yang lalu, Pak. Saya mau cerai. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Si muda anak, umur 30-an itu. Anaknya udah lebih dari 1. Kenapa cerai? Begini Ustaz. Dia masak gak tahu. Nyapu rumah gak tahu. Bersihin rumah gak tahu. Bersihin tempat tidur gak tahu. Habis makan piring itu kemana-mana. Setiap saya datang bekerja, pulang, saya harus bersihin sendiri. Oke, siapkan pembantu. Saya siapkan pembantu 3. Udah siapkan pembantu 3. Istri saya pun habis. Nggak disuruh. Pembantunya kan kalau nggak disuruh nggak dikerjain, Pak. Suruh pembantu pun nggak ngerti ya bahwa pembantu kamu bersihin ini. Enggak. Ini saya mau apa lagi, Ustaz? Allah. Bingung Pak, ini fakta ini. Di lapangan. Saya mau apa lagi? Sudah siapkan pembantu. Dasar dia nggak ngerti rumah. Udah. Oke. Interogasi istrinya. Mana? Istrinya ngomong juga beda. Kalau menurut saya Pak, begini. Suami saya seleranya terlalu tinggi. Harus seperti di hotel tempat anak saya itu. Kata suaminya enggak begitu, Ustaz. Jadi Bapak sekalian, ini salah contoh saja. Saya ngomongnya fakta Bapak sekalian, karena saya sering menengahi orang-orang bermasalah keluarga. Ya Allah. Kenapa enggak ngerti kewajiban ini? Kewajiban istri itu apa? Suaminya udah datang, baru dia pesan Grab food. Repot Pak. Saya bilang dari sini, kamu perempuan, kamu tahu, setetes keringatmu mau memasakkan suamimu, itu jaminan kamu masuk surga. Ini bukan ucapan Ustadz, ini hadis. Ya. 1 menit kamu mengabdi kepada suami, jaminan masuk surga. Jangan kau anggap itu capek doang. Itu ibadah. Apa yang kamu lakukan untuk suamimu itu ibadah.
Ibadah terpanjang itu menikah. Kita yang menafkahi setetes air keringat kita, cari uang itu Pak, itu surga Pak. Bahkan kalau kita meninggal itu syahid, suami itu nyari nafkah Pak. Mati syahid Pak, kalah sama dengan mati syahidnya di Gaza itu. Kita lagi nyari nafkah. Yang ingin nggak ngerti Pak. Dia pikir ini kan orang lain, baru ketemu itu. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah akad itu Pak, nggak ada lagi orang lain, ibadah sudah itu. Yang kayak gini Bapak sekalian. Makanya saya usulkan tuh di Kementerian Agama tuh. Ada kawan. Jadi sebelum ada pasangan muda itu harus pengenalan suami istri seperti apa. Ada dulu Pak. Jangan menikah kalau nggak dilatih dulu. Negara lain itu sudah seperti itu. Di Mesir begitu. Ada pelatihan. Oh menikah nih sama istri. Ya, jangan dulu menikah. Nanti beberapa hari kita pelatihan. Dia datang. Dibina dulu Pak. Nah, cuma kita di Indonesia susah Pak. KUA bikin kayak gitu. Pak saya bayar aja Pak. Nggak usah bina-binaan. Gitu. Dia bayar KUA. Gini pun disogok KUA aja Pak. Coba. Repot. Padahal untuk kebaikan dia. Jadi negara itu sudah memfasilitasi sebenarnya negara ini. Nilai-nilai Islamnya sudah diadopsi Pak. Saya sampaikan bahwa KUA itu cuma ada di Indonesia Pak. Jadi kementerian mengurus perkawinan sedemikian detail itu sampai perceraiannya cuma di Indonesia Pak. Ini udah syariahnya luar biasa Indonesia. Di Mesir bawa kawin sendiri Pak. Masjid imam yang ngurus. Ini kita ada regulasinya itu. Luar biasa Indonesia. Karena kita akan ada partai Islam yang memperjuangkan itu Pak. Cuma kadang kita yang melihatnya itu duitnya bukan regulasi. Zakat apa itu ada regulasinya Pak. Siapa yang memperjuangkan? Partai Islam Pak. Kan itu harus lewat ini DPR MPR juga. Jadi perjuangan kita ini juga, perjuangan umat Islam, para politisi Islam itu ada buktinya. Ada regulasi. Kebebasan berjilbab itu ada regulasinya Pak. Kemarin saya ceramah di beberapa bulan lalu ya. Saya ceramah di JCC. Itu kan JCC kan perusahaan. Dia ngadu. Tidak boleh pakai jilbab. Ada sebuah direktur perusahaan Pak. Gak boleh pakai jilbab. Dia punya orang Cina. Diadukan di pengadilan Pak. Kenapa? Tidak boleh. Jilbab itu ada jaminan, ada undang-undangnya. Gitu. Bahwa orang melakukan ajaran agama itu bebas, tidak boleh dilarang. Kalau dia pakai jilbab di perusahaan, nggak ada yang bisa larang. Bisa dipenjara, pidana itu Pak. Islam di aturan di Indonesia begitu Pak. Negara lain nggak ada itu. Tuh. Jadi kita ini sebenarnya sudah ke syariah Pak. Jadi bukan tidak syariah sama sekali. Cuma dia bertahap. Nah, sekalian terahmati Allah. Kembali ke nafkah. Nah, istri nggak tahu kalau kewajiban yang nafkah itu suaminya, bukan dia. Akhirnya dia cari nafkah juga. Cari nafkah itu dia sibuk juga. Akhirnya dia bisa layani. Saya cari nafkah juga dong. Ngapain masakin kamu? Masak sendiri dong. Gimana coba Bapak sekalian? Jadi atau suaminya iya ya, ente kerja juga saya kerja ya, masak sendiri bareng-bareng masak sendiri. Nggak repot Pak. Kewajiban nafkah itu adalah suami. Istri itu taat kepada suami. Taat kepada suami. Bukan berarti mencegah dia tidak bisa aktivitas, boleh. Tapi izin suami. Keridhaan suami. Nah itulah hebatnya Bapak sekalian, suami. Nah, yang kedua, al-huququl ma'nawiyah. Hak-hak kalau tadi hak-hak materi, kalau ini hak-hak non materi. Nah, di antara kewajiban kita sebagai suami non materi kepada istri. Kalau tadi materi itu mahar dan nafkah. Non materi apa? Husnul khuluq. Harus berakhlak mulia kepada istri. Ya. Menjaga akhlak kepada istri. Bukan karena dia istri lalu kemudian kita rendahkan, tidak Pak. Ketika kita menikah,
istri sederajat sama kita. Derajatnya itu sama-sama manusia mulia, sama-sama kita. Walaupun kita pemimpin di rumah tangga. Akhlak. Apa itu? Kaful adha, bal ihtimalil adha minha was-sabru ala taisiha wa ghadabiha. Ya, akhlak yang paling dituntut itu sabar. Ya, lemah lembut. Sekasar apapun istri, tidak boleh kita kasar. Boleh. Istri kasar, nggak boleh kita ikut kasar juga. Karena ini kewajiban suami. Apa kewajiban suami? Mendidik istrinya. Bukan terbalik, istrinya mendidik dia. Enggak. Yang namanya pendidik ya harus sabar dong terhadap yang dididik. Wah, berasa suatu ketika ada anak muda baru menikah, Pak. Istrinya hamil, anak pertama. Datang ke rumah. Nangis dan seterusnya. Kenapa istri kamu? Suaminya datang. Istri saya tantrum. Ternyata orang tua masih tantrum. Sudah nikah masih tantrum. Maksudnya apa? Tidak bisa saya nasihati, ngamuk-ngamuk. Ya Ustaz. Wow, tantrum. Saya heran juga. Saya pikir anak tantrum masih anak-anak. Udah jadi istri, udah hamil masih tantrum. Saya bilang, apa kamu lakukan? Akhirnya saya tinggal aja, saya nggak pukul, tapi saya tinggal aja. Enggak, kamu harus sabar. Kamu jadi suami, mau mampu menikah itu, mestinya mampu mendidik istri. Bukan kemudian meninggalkan. Saya udah 2 minggu ini nggak ke rumah. Kantin baru 2 minggu nggak ke rumah. Harusnya kamu mampu mendidik. Bukan ditinggalkan. Tantrum itu, kamu tahu tantrum itu caranya. Anak tantrum itu, caranya itu, karena saya punya banyak anak, jadi saya punya banyak cara. Anak tantrum itu dia emosinya tinggi, tidak terkendali. Ternyata cuma satu caranya, Pak. Peluk, Pak. Anak tantrum itu peluk aja. Selesai. Istri juga begitu, kalau tantrum peluk aja selesai. Ya. Jangan waktu pacaran doang peluk-pelukan gitu ya. Dan coba dibaca di psikologi, ya antara penanganan peluk. Itu menunjukkan apa? Kelembutan, akhlak lembut. Itu yang disebut Nabi itu. Kalau mau sama punya istri ya lembut. Ketika terjadi begitu, jangan malah kita emosi, Pak. Peluk. Kamu kenapa sih marah? Maunya apa sih? Ayo. Selesai, Pak. Karena anak tantrum itu, karakter tantrum, kalau dilawan, makin menyala. Makin keras. Karena orang tantrum itu, Bapak sekalian, hatta kita bunuh dia nyerahin lehernya, bunuh aja. Tantrum. Karena emosinya itu lepas. Bunuh aja. Apakah suami membunuh istrinya? Caranya satu, peluk, cium, sayang, selesai emosi. Kayak api kena air itu. Kayak gini, suami istri kalau nggak ngerti kayak gini, Pak, berantem mulu, Pak. Nah, ini yang disebut akhlak seorang suami. Jadi bukan cuma modal fulus, Pak, modal mobil, modal harta. Itu modal harta sekian, Pak. Yang paling penting itu modal emosionalnya itu terkendali. Kalau belum sabar banget ya, jangan menikah. Nanti dia mukul istrinya. KDRT itu banyak karena nggak akhlak, ini nggak ada. As-sabru ala taisyi wa ghadabiha. Sabar atas emosinya istri. Namanya perempuan, Pak. Perempuan itu beda dengan laki-laki. Kita lebih kuat menahan emosi karena kita rasionalnya lebih jalan. Kalau perempuan itu emosionalnya lebih jalan, bukan rasional. Itu sudah dibuktikan secara psikologi, pengalaman begitu. Dalam Islam juga begitu. Ya, emosi perempuan itu tidak stabil sestabil laki-laki, Pak. Jadi jangan samakan kita dengan perempuan. Ya, kalau dia marah-marah biasa itu memang perempuan.
Kalau kita juga yang ngomel-ngomel, ya kita perempuan juga. Ya, sekalian. Itu. Yang kedua, wa min haqqiha 'alaiha siyanatuha wa hifdhaha min kulli ma yakhdushu syarafiha wa yamtahinha karamatiha. Menjaga akhlak, melindungi. Jangan sampai istri kita dikasih malu sama orang. Jangan sampai istri kita dilecehkan sama orang. Ya, kita jaga kemuliaannya, itu akhlak kita. Kita jaga kemuliaan, kita jaga auratnya dan sebagainya. Innallaha yughar wa innal mu'min yughar wa ghairullahi ayyatil 'abdu ma hurima alaih. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Ya. Dan mukmin harus punya cemburu. Cemburu pada istrinya nggak boleh. Kalau dia dipandang orang, istrinya marah. Itu cemburu namanya. Nah sekarang ini yang model cemburu begini, itu di Eropa, di Barat, dihilangin Pak. Nggak boleh terlalu cemburu sama istri. Biarkan orang lain menikmati istri. Ada. Barat begitu Pak. Kan ngaco Pak sekalian. Hati-hati kita. Bahkan saya baca, saya bangga kalau istri saya itu dibilang cantik sama orang. Kata suaminya, saya bangga. Kalau istri saya dibilang cantik sama orang, dibilang seksi sama orang, bangga saya. Kenapa? Gaya hidup modern ini. Nauzubillah. Nah, mukmin itu cemburu. Harus cemburu. Saya pernah hidup di negara Arab ya, lama Bapak Ibu. Kalau dia sudah menikah, istrinya itu dipakein cadar Pak. Kalau istrinya cantik sekali, pakein cadar. Matanya doang kelihatan. Laki-laki pemudanya itu. Bukan dia karena dia salafi, bukan. Dia ingin menutup itu. Jangan sampai istrinya dilihat. Ketika naik bus, kami mahasiswa bus. Dia sama istrinya naik bus. Ketika naik bus itu istrinya dia taruh di sini. Kan ini yang balik di sini. Dia dilindungi begini. Nggak mau dilihat orang istrinya sampai gini. Pemuda, rata-rata begitu pemuda di sana. Saya, Masya Allah, luar biasa sih. Jangan coba-coba ngelihat istrinya Pak. Jadi dilihat dulu kita, penumpang dia lihat dulu, baru diamankan istrinya. Punya kecemburuan Pak istri, jaga istri. Saya bilang gaya hidupnya luar biasa. Jadi saya melihat di barat dan di timur negara, perbedaannya itu jauh sekali. Kenapa nilai-nilai Islam kita terapkan? Masya Allah. Ini sekarang ada akhlak suami itu begitu. Wa min haqqiha 'alaiha an yuhsina farjaha wa ya'fiha wa yu'tiha haqqaha fil wati biha. Di antara hak istri, kewajiban harus menafkahi batin istri. Ya. Dan menjaga kemaluan dia dan istri. Maksudnya menjaga aurat istri. Dia juga nggak boleh godain perempuan lain kalau sudah punya istri. Nggak boleh melihat perempuan lain kalau sudah berjalan dengan istrinya. Menyakiti hati istri. Itu akhlak. Ya. Kalau kita lihat di TikTok banyak banget Pak sekalian ya. Lagi lewat istrinya, orang lain ngasih surat istrinya. Call me. Jadi barat gila Pak. Coba sekalian. Istri orang digodain. Nah, hak di antara kewajiban kita kepada istri menjaga iffahnya dia, menjaga auratnya dia, ya, sekalian, menafkahi batin dia, tidak boleh. Harus kita lakukan kewajiban kita sebagai suami, bukan cuma ngasih makan. Ya. Kalau saya jelaskan ini Bapak sekalian luar biasa, Pak, sangat detail. Bahkan ini karena ini sudah menikah semuanya,
Bahkan ketika kita melakukan hubungan suami istri, Bapak sekalian, jangan kita berhenti sebelum istri kita selesai hajatnya. Jangan egois. Jangan kita berhenti sebelum istri kita selesai hajatnya. Yang terakhir, alla ya'muraha bima'asiyatillah, bal yad'uha ila ta'ati wa mardati. Dia mendidiknya agar supaya tidak bermaksiat kepada Allah, ya, mendakwahinya, ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya, dan terus mencari keridhaan Allah SWT. Ini barangkali Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa laksanakan insyaallah. Hak dan kewajiban tidak terpenuhi, ada dosa. Namanya hak kewajiban. Kewajiban kalau ditinggalkan dosa. Cuma ini namanya hakul adami dalam Islam. Hakul adami itu hak manusia, bukan hak Allah. Kalau hak manusia itu selesai dosanya itu ketika saling ridho, saling maaf. Jadi bukan dosa kepada Allah ini, dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia itu harus selesai sesama manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengontrol. Misalnya istrinya itu enggak melakukan kewajiban. Laknat Allah dan malaikat terus bersama istrinya sampai dimaafkan sama suami. Begitu bicara hadisnya begitu. Nah, kalau belum dimaafkan terus terlaknat. Kalau sudah dimaafkan hilang laknat. Begitu juga suami. Kalau dimaafkan istrinya hilang murka Allah sama dia. Jadi murka Allah itu bergantung ke hubungan keduanya gitu. Misalnya istri tidak melayani suaminya, dilaknat oleh Allah satu malam itu sampai pagi, bahkan sama malaikatnya yang melaknat. Tapi besoknya dimaafkan sama suaminya, selesai laknat itu. Jadi bergantung. Kayaknya hubungan suami istri luar biasa Bapak sekalian. Wallahu a'lam. Saya kira juga Bapak sekalian, semoga ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka